Dalam bagian terakhir ini, kita akan melihat apa yang merintangi pertumbuhan di dalam gereja kecil, sedang, dan besar, dan apa yang seharusnya dipikirkan sebagai strategi pertumbuhan dalam ketiga jenis gereja ini. Jadi marilah kita melihat satu persatu. Pertama-tama, apa yang menjadi rintangan bagi pertumbuhan di dalam gereja kecil? Di sini ada beberapa hal. Nomor satu, small church image, atau gereja kecil, anggota gereja kecil menganggap dirinya tidak ada percaya diri. Maksudnya gereja kita kecil tidak berarti. Gereja yang bertumbuh mempunyai percaya diri. Gereja yang tidak bertumbuh ada sesuatu yang kita kurang berguna. Maksudnya kita tidak merasa ada apa-apa yang bisa kita membagi kepada orang. Sebaliknya image itu harus dirubah. Orang harus bisa percaya bahwa walaupun kita kecil, kita ada sesuatu yang bisa disumbang. Yang kedua, yang menjadi rintangan adalah cara-cara penginjilan yang tidak efektif. Karena percaya diri yang rendah membuat mereka segan untuk menginjil. Ya, kalau saya undang orang di gereja saya, nanti dia pikir apa, gimana, di lorong, apa pendetanya nggak pintar ngomong, musiknya nggak bagus, atau bagaimana. Maksudnya, kita di sini harus mengubah cara pikir itu dengan mengembangkan, di sini sekali lagi saya pakai bahasa Inggris, sense of mission, satu perasaan bahwa Tuhan telah memberikan misi kepada kita, sense of urgency, perasaan mendesak, dan satu persekutuan yang terbuka. Hal ketiga yang merintangi gereja kecil bertumbuh adalah program-programnya kurang memadai. Sehingga mereka mempunyai yang saya terjemahkan sindrom mengurangi. Daripada kita menghabiskan sumber daya uang yang ada, kita harus menjaga, kita harus konservasi, kita harus memelihara baik-baik. Jadi segala sesuatu daripada kita coba sesuatu yang bisa dipakai untuk Tuhan memenangkan jiwa, kita coba ya. Nah, yang keempat adalah momentum yang menurun. Di sini saya bilang momentum ke bawah, momentum yang menurun. Momentum toh adalah apa? Satu daya yang membuat kalau mobil sudah berjalan kencang, walaupun dilepas gas, mobil itu tetap berjalan. Kenapa? Karena ada momentum. Kalau gereja sudah mulai menyusut, semua dikurangi, fokus hanya berada kepada apa? Bertahan, sehingga menjadi seperti orang ketiga dalam perumpamaan talenta itu. Wah, saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Yang ada pada saya cuma 1 talenta. Jadi, sudahlah, saya tanam di tanah. Sayangnya, itu ada di dalam pemikiran banyak gereja kecil. Mereka seperti orang ketiga. Dan saya kira perumpamaan tersebut itu penting buat kita. Yesus menekan dalam perumpamaan itu bukan orang yang 5 talenta atau yang 3 talenta. Yesus menekan bahwa apapun yang ada padamu, kalau digunakan di bawah berkat saya, pasti akan membawa. Jadi, daripada kita melihat momentum menurun, kita berusaha mencari momentum. Yang kelima, bertumbuh ke dalam. 7-10 tahun pertama dari sebuah gereja, gereja berhasil menarik orang baru. Setelah itu, struktur persekutuan menjadi penuh. Maksudnya, sudah menjadi agak fix gitu ya. Kita sudah punya kenalan, kita sudah punya panitia, semua pelayanan sudah terisi. Kalau ada orang baru, mau apa? Hal ini lebih menyolok bila mana usia anggota semakin bertambah. Orang muda lebih cepat bergaul. Dan di sini ada beberapa tolok ukur. Apakah lebih dari 50% anggota gereja sudah ikut gereja itu lebih dari 12 tahun? Nah, kalau sudah, dampaknya apa? Berarti mereka sudah agak fix gitu ya. Apakah lebih dari 33% anggota pengurus atau pengerja gereja dari keluarga-keluarga utama? Maksudnya tidak terlalu banyak terbuka kepada orang baru. Lalu yang ketiga, apakah kurang dari 10% jemaat bergabung dalam 1 tahun terakhir ini?
Nah, semua ini, tiga hal ini merupakan pertanda yang buruk. Pertanda yang kurang baik. Jadi, bertumbuh ke dalam. Nah, cara bagaimana untuk mengatasi? Jelas, kita harus mulai fokus keluar. Fokus kepada orang yang belum kenal Tuhan. Nah, dalam gereja sedang, hal yang biasa merintangi pertumbuhan mereka adalah fasilitas kurang memadai. Pertumbuhan membuatnya sulit untuk memberi tempat yang cukup. Wah, kita selalu merasa puji Tuhan kalau jumlah jiwa lebih besar dari tempat duduk yang ada. Tetapi mau tidak mau, kalau tempat duduk semua sudah penuh, ya kita tahu jemaat tidak akan datang. Saya kenal sebuah gereja, saya tidak sebut nama atau tempatnya. Gereja itu sudah diberkati Tuhan luar biasa. Sudah sekitar berapa? 800 orang yang hadir setiap hari Minggu. Tetapi setiap hari Minggu gereja itu penuh sesak sampai di balkon. Dan saudara, sampai di tangga naik balkon sudah diduduki orang. Sehingga orang katakan kepada saya, ya kalau ada jemaat sedikit terlambat mau berangkat ke gereja, mereka bilang, sudahlah saya nggak usah berangkat deh. Saya nggak usah berangkat, nanti sampai sana toh nggak bisa masuk. Ya. Ini tantangan besar, namun tekanan resource membuatnya sulit untuk membangun baru atau renovasi. Jadi, pertumbuhan bertambah, fasilitas kurang, ya sekali lagi kembali kepada masalah yang kita hadapi dalam rekamannya, dalam sesi yang ketiga tadi. Kurangnya staff. Nah, ini sudah kita singgung sebelumnya, kita bicarakan satu kali lagi. Jemaat mengharapkan program beraneka ragam dengan mutu yang tinggi. Jadi, dia dapat pilih, di sebuah gereja dapat memilih seperti ini. Menambah staff agar tetap bertumbuh. Wah, masalahnya di mana uangnya? Kedua, menambah staff agar bertahan dengan pertumbuhan yang ada. Tidak menambah staff dan akhirnya apa? Merosot. Solusi di sini adalah apa? Kembangkan sistem sukarelawan. Bukan kukarelawan, sukarelawan. Maksudnya, daripada kita bayar banyak orang, kita mengembangkan jemaat yang bisa melayani. Yang ketiga, kurangnya keuangan. Ini merupakan salah satu tantangan yang besar bagi gereja yang sedang. Diperlukan pengajaran mengenai memberi, program pencarian uang, dan penanganan keuangan secara profesional. Jadi saudara, ini seringkali sangat tidak enak bagi gembala dari gereja. Dia tidak mau bicara mengenai uang. Tetapi saudara, bagaimana? Yesus bicara banyak mengenai uang. Yesus lebih banyak bicara mengenai uang daripada dia bicara surga atau neraka. Karena uang itu penting. Nah saudara harus kembangkan satu pola pikir di dalam jemaat bahwa mereka memberi bukan kepada gembala supaya dia masuk di kantong, supaya dia jadi kaya raya. Sayangnya ada banyak gereja yang polanya begitu. Tapi mereka memberi supaya pekerjaan Tuhan bisa diperluas, supaya program-program mungkin untuk anak-anak, mungkin untuk anak jalanan, mungkin untuk supaya itu bisa terjadi dengan lebih baik. Ini memerlukan keberanian dari gembala sidang, memerlukan keberanian, ya. Tetapi kalau tidak, sudah pasti gereja itu tidak bisa bertumbuh menjadi sedang dan besar. Itu sudah pasti. Yang keempat, administrasi yang tidak rapi. Pemimpin gereja, ingat peranan gembala tadinya waktu masih kecil dia lebih banyak fokus ke relationships. Sekarang dia harus fokus ke administrasi. Pemimpin gereja harus menyusun administrasi agar dapat menangani fungsi yang semakin kompleks, semakin banyak program, semakin banyak orang. Ya, masalahnya apa? Ini beberapa gejala. Tidak membedakan di antara cara atau metode dan tujuan. Kurang perencanaan atau koordinasi. Ketiga, pengelolaan waktu yang tidak efisien. Mungkin pemimpin membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Keempat, penggunaan tenaga sukarelawan yang tidak opsional. Aduh, sayang saudara. Ada orang yang terampil, orang yang mau bekerja, dikasih apa? Angkat kolektor saja.
Aduh, saudara. Atau cuma menyambut tamu. Kurang-kurang masuk akal itu. Pengelolaan anggaran belanja yang tidak berhikmat. Yang berikut. Keruwetan bertambah. Atau bahasa Inggris complexity. Nah, ini mau tidak mau akan terjadi. Karena gereja bertumbuh, program bertambah, semakin ruwet, semakin kompleks. Jemaat gereja kecil biasa dengan suasana sederhana. Terus terang sederhana lebih nyaman. Sederhana lebih enak. Sederhana lebih apa istilahnya? Nggak usah pusing gitu ya. Tetapi sekarang harus buat janji bila bertemu dengan gembala. Harus isi form untuk menggunakan ruangan dan lain-lain. Dulu saya perlu apa-apa tinggal telepon gembala. Sekarang gereja sudah bertumbuh. Wah, saya mana berani. Karena gembala sibuk. Kita semua tahu. Gereja kecil harus bersedia. Nah, ini kalimat penting. Harus bersedia menyesuaikan diri dengan organisasi yang bertambah kompleks. Yang bertambah rumit. Kenapa banyak gereja kecil tidak bisa tembus angka-angka sedang dan menjadi besar? Karena banyak gereja kecil, baik gembala maupun jemaat, tidak bersedia menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi bila mana mereka bertumbuh menjadi sedang atau besar. Dan salah satu adalah yang tadinya sederhana dan gampang, sekarang menjadi lebih rumit dan kompleks. Terakhir, kalau tidak bersedia menyesuaikan diri, gereja itu akan kembali menjadi gereja kecil. Seperti saya katakan dalam sesi pertama, karet itu ditarik. Kalau tidak diganti pola karet, kalau tidak diganti dengan karet yang baru, apa yang akan terjadi? Ditarik. Akhirnya tekanan untuk tenaga yang diperlukan untuk memegang dua ujung karet ini semakin sulit dan semakin kita capek, akhirnya kembali menjadi kecil. Nah, apa yang menjadi rintangan untuk pertumbuhan di dalam gereja yang besar? Masalahnya beda. Nomor satu, program penggabungan atau asimilasi, bukan asimilasi, asimilasi, menggabungkan orang. Apa arti kata penggabungan? Artinya, kalau ada tamu datang, mereka tidak keluar dan tidak pernah kembali lagi. Nah, memang kalau tamu dari luar kota, ya maklum kita ngerti. Tapi kalau tamu dalam kota, dia diundang orang, dia datang satu kali, mungkin dia datang dua kali, dia nggak mau kembali lagi. Nah, itu masalahnya gagal di dalam penggabungan. Gereja besar mudah menarik pengunjung. Gampang. Huru-hara, perkara besar. Semua datang mau lihat, wow, musik hebat, pengkhotbah luar biasa. Tantangannya adalah menggabungkan pengunjung menjadi jemaat. Semakin besar sebuah gereja, semakin perlu direncanakan sistem penggabungan tamu ke dalam kehidupan gereja. Karena keakraban hubungannya, asimilasi lebih mudah terjadi daripada gereja kecil. Oke? Jadi gereja besar ini tidak terlalu sulit. Maksudnya gini, dalam gereja kecil, karena hubungan-hubungan antar pribadi sudah agaknya fix gitu, sudah agaknya kompak gitu. Bila mana orang baru datang, susah masuk. Dalam gereja besar, itu kelompok-kelompok yang tertutup begitu, tidak terlalu banyak. Lebih banyak, semua orang, oh ya ayo datang. Jadi ini satu hal yang menjadi tantangan bagi gereja besar. Yang kedua, komunikasi. Rupanya saya loncat 2 jadi 3. Ini yang kedua. Komunikasi kurang baik. Dalam gereja kecil, komunikasi terjadi secara pribadi. Semakin besar sebuah gereja, semakin kurang efisien sistem komunikasi pribadi. Gembala tidak bisa beritahu semua orang mengenai acara yang akan terjadi nanti. Tidak bisa. Karena sudah 4, 5, 6, 100.000 orang. Tidak bisa. Komunikasi di dalam gereja besar memerlukan 2 unsur. Pengulangan harus diberitakan berulang-ulang kali dan saluran ganda. Channel ganda. Banyak cara untuk berkomunikasi.
harus diberikan berulang-ulang dan harus ada banyak cara. Mungkin melalui WhatsApp, mungkin melalui Instagram, mungkin melalui pengumuman di mimbar, mungkin melalui buletin gereja, mungkin melalui omong pribadi, mungkin melalui telepon. Diperlukan banyak karena sulit untuk tembus komunikasikan. Disarankan adanya sekurangnya 5 saluran, maksudnya 5 cara berkomunikasi. Bila mengkomunikasikan keterangan yang penting. Huruf 4 tapi nomor 3. Kehilangan visi. Wah, ini sedih sekali. Kalau sebuah gereja sudah bertumbuh luar biasa, seolah-olah visi itu sudah tercapai. Kemungkinan visi yang membuat gereja menjadi besar sudah tercapai sehingga gereja sekarang berubah status dari bertumbuh menjadi bertahan. Semakin banyak tenaga dan biaya difokuskan kepada kegiatan bertahan, bukan kegiatan menjangkau. Solusinya apa? Visi baru. Berikut. Nomor 4, huruf 5. Berkurangnya pelayanan kepada jemaat. Atau bahasa Inggris member care. Maksudnya pelayanan pribadi kepada gereja. Nah, saudara bisa ngerti kalau gereja sudah besar, tidak ada hubungan pribadi lagi seperti waktu masih gereja kecil, tidak ada. Jadi, yang perlu dilakukan adalah mengembangkan sistem kelompok ukuran sedang dan ukuran kecil. Jadi, kita sudah tahu small group. Di sini juga Mackintosh menyarankan bukan hanya small group, tetapi medium size group. Kelompok kecil dan kelompok sedang. Diperkirakan, ini Gary Mackintosh punya hasil riset, diperkirakan gereja besar memerlukan 3 kelompok ukuran sedang. Kalau ukuran sedang itu berarti jumlah 20 sampai 60 orang bagi setiap 100 jemaat. Berarti kalau ada 1000 jemaat, perlu ada sekitar berapa? 30 kelompok sedang. Nah, mungkin kelompok sedang itu tim musik. Atau mungkin paduan suara. Atau mungkin kaum remaja. Atau mungkin tunas remaja. Atau kelas sekolah minggu. Begitu. Nah, seterusnya selebihnya diperkirakan diperlukan 6-7 kelompok kecil. Kelompok kecil terdiri dari 3-20 orang bagi setiap 100 jemaat. Berarti kalau 1000 jemaat diperlukan di antara 60 atau 70 small group. Rahasianya apa? Karena hubungan pribadi tidak dapat dilakukan secara massal di dalam kebaktian 800.000 orang. Yang perlu adalah kelompok-kelompok sedang 20-60 orang di mana orang bisa bergabung dan bisa berfellowship, dan kelompok kecil di mana orang betul-betul bisa menjadikan keluarga, bisa buka hati dan membagi hati satu sama yang lain. Sehingga semboyan buat gereja besar menarik. To grow large, we have to grow small. Untuk kita bisa bertumbuh besar, kita juga harus sekaligus bertumbuh kecil. Satu kalimat yang menarik dari Gary Mackintosh. We cannot cause growth. We can only create a climate in which growth can take place. Kita tidak dapat membuat gereja bertumbuh, kita hanya dapat menciptakan iklim di mana pertumbuhan akan terjadi dengan baik. Allah akan memberikan penuaian. Ia memerlukan pengerja yang dapat menanam, mengairi, dan menuai. Jadi, kita akan sambung kepada rekaman yang terakhir, di mana kita akan melihat strategi untuk mengatasi hal-hal seperti ini.